Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, mahasiswa S2 Ekonomi Islam, mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Manusia. Saya ditugaskan oleh Ketua Prodi untuk mengampu mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Manusia. Kita singkat saja SDM di semester 3 ya, di program studi Ekonomi Islam. Pada kesempatan kali ini saya ingin bersilaturahmi di pertemuan pertama ini. Jadi di bagian awal saya akan menyampaikan CV saya sendiri. Setelah itu nanti saya akan lanjutkan dengan penyampaian silabus mata kuliah. Dan setelah itu saya akan menyampaikan mengenai teknis perkuliahan ya, terutama secara daring ya. Nanti teknis perkuliahannya seperti apa saya sampaikan di akhir pertemuan ini. Bapak Ibu sekalian, kita semua masih beradaptasi ya dengan pembelajaran daring seperti ini. Oleh sebab itu mesti ada banyak kekurangan, ada banyak ketidaksempurnaan, ada banyak ketidakpuasan dari Bapak Ibu, dari teman-teman maupun dari saya pribadi. Jika kita bandingkan misalkan dengan pembelajaran secara offline, secara tatap muka biasa. Dan namun demikian tidak ada cara lain bagi kita di masa seperti sekarang ini. Tentunya harus tetap kita proses perkuliahan tetap harus dilakukan. Oleh sebab itu dari kemarin saya mencoba mencari formula terbaik gitu ya, gimana proses pembelajaran secara daring ini supaya lebih efektif. Nah, nanti sekali lagi saya akan sampaikan di akhir perkuliahan teknis perkuliahannya. Bapak Ibu sekalian, saya ingin memperkenalkan diri ya. Sebelumnya saya sebetulnya ingin pada pertemuan pertama menggunakan aplikasi Zoom. Tapi untuk minggu ini sepertinya saya tidak bisa. Mungkin nanti di minggu-minggu selanjutnya kita bolehlah sekali-kali menggunakan aplikasi Zoom supaya Bapak Ibu mengenal saya, minimal wajahnya tahu, dan saya juga mengenal Bapak Ibu sekalian. Ya, saya ingin mengenal wajahnya, tidak hanya mengenal namanya. Yang saya sudah kenal Pak Kosma ya, Pak Asep. Kemarin sudah koordinasi terkait mata kuliah ini. Alhamdulillah saya sudah ketemu, tapi teman-teman yang lain saya harapkan nantilah melalui media online bisa bertatap muka. Baik Bapak Ibu sekalian, saya perkenalkan diri ya. Nama saya Muhammad Zaki. Saya lahir di Tasik. Ya, lahir di Tasik. Besar di Bandung, dewasa di Jogja, kira-kira begitulah. Ya. Saya lahir di Tasik 19 Januari 81. Jadi umur saya baru 39. Ya. Sudah menikah ya. Alhamdulillah anak sudah 3, istri baru 1 ya. Alhamdulillah. Alamat rumah saya di Antapani Regensi 14 ya. Itu di Jalan Antapani Lama di Antapani. Dan kalau rute jalannya lebih enak kalau ke rumah saya itu lewat Cicahem ya, di samping terminal Cicahem ada jalan masuk itu namanya Jalan Antapani Lama. Nah, di sekitaran situ ada perumahan-perumahan di sekitar situlah kira-kira. Bapak Ibu, nomor telepon saya ada ya. Silakan jika ada hal yang perlu didiskusikan terkait dengan perkuliahan, nomor saya ada, saya sediakan. Tapi untuk jadwal kelas dan sebagainya saya harap saya komunikasi cukup dengan Pak Kosma. Email ya, ini email institusi muhazaki@uinsgd.ac.id. Pekerjaan saya PNS ya, jadi saya dosen tetap
dosen tetap di UIN. Ya. Golongan pangkat saya 4A, pembina, jabatan fungsional lektor kepala, ya, atau associate professor kalau bahasa Inggrisnya. Institusi home base, saya dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Ya. Home base jurusan saya di jurusan manajemen. Ya, walaupun sekarang ditugaskan untuk mengampu mata kuliah ESDM. Kemudian riwayat pendidikan saya SD di Ranca Ekek. Jadi saya kecil di Bandung, di Ranca Ekek, bukan Bandung, Bandung Coret, Ranca Ekek, Kabupaten Bandung. Saya SMA di SMP 7, SMA di SMA 22. Kemudian S1 saya di program studi manajemen, ilmu manajemen di Universitas Islam Indonesia di Jogja. Jadi jurusan manajemen, saya jurusan manajemen S1, konsentrasi manajemen sumber daya manusia. Gelar magister saya dapat di Magister Sains Ilmu Manajemen, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Gadjah Mada di Jogja. S2 saya mengambil konsentrasi manajemen sumber daya manusia juga. Ya. Dan saya meraih gelar doktor tahun 2016 itu dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada dalam konsentrasi ilmu manajemen sumber daya manusia. Jadi saya punya background manajemen sumber daya manusia dari S1, S2 hingga S3. Mungkin itulah dasar bagi pengelola, bagi Kaprodi untuk memberikan kepercayaan pada saya mengampu mata kuliah ekonomi sumber daya manusia ini. Karena pada prinsipnya sama, kalau kita belajar sumber daya manusia, kalau di MSDM, di manajemen itu lebih penekanan pada pengelolaan sumber daya manusianya. Tapi kalau di ESDM itu lebih fokus pada aspek ekonominya. Ya. Pada aspek pilihan-pilihan rasional pelaku ekonominya. Ya, spesifik di sumber daya manusia. Bapak Ibu sekalian, saya punya beberapa pengalaman dalam mengelola institusi. Ya, pengalaman pertama tahun 2009 sampai 2012 saya sebagai Ketua Gugus Penjamin Mutu di program studi manajemen. Kemudian saya pernah menjadi Pusat Kajian Ekonomi dan Manajemen. Kemudian saya pernah menjadi Ketua Jurusan Manajemen. Dan jabatan pengelolaan institusi saya saat ini adalah saya sebagai Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Mungkin itu sekilas profil saya ya, dan background pendidikan saya, terutama yang penting. Mungkin itu yang menjadi latar belakang pengelola untuk kemudian menempatkan saya di mata kuliah ini. Selanjutnya saya akan menyampaikan silabus mata kuliah ekonomi sumber daya manusia. Ya. Jadi pada dasarnya mata kuliah ESDM ini dirancang untuk membahas teori-teori ekonomi sumber daya manusia. Jadi spesifik ya. Mata kuliah ini membahas mengenai teori-teori ekonomi sumber daya manusia. Bapak Ibu sekalian, kalau kita berbicara mengenai teori, ada banyak definisi mengenai teori. So what is teori? Gitu. Pertanyaannya. Secara sederhana, teori itu adalah general law. Hukum yang berlaku secara umum yang menjelaskan suatu fenomena. Sekali lagi, teori itu general law atau hukum umum yang menjelaskan mengenai suatu fenomena. Nah, hukum ini kemudian diterima. Penjelasan ini kemudian diterima secara umum karena memang terbukti kebenarannya. Jadi teori itu
menjelaskan suatu fenomena dan penjelasan fenomena itu diterima secara umum. Kenapa diterima secara umum? Karena terbukti kebenarannya. Teori yang paling sederhana misalkan kita tahu ada teori gravitasi di bumi, benda dilempar ke atas jatuh ke bawah. Ya, teori ini diterima secara umum. Ya. Kenapa? Karena terbukti kebenarannya. Nah, di ilmu ekonomi, spesifik di ekonomi sumber daya manusia, kita akan membahas teori-teori tersebut. Ya, kita akan membahas teori-teori itu. Misalkan nanti fokus bahasan pada bagaimana misalkan analisis teori permintaan sumber daya manusia, teori penawaran sumber daya manusia, teori investasi sumber daya manusia, teori kompensasi ya, upah ya, kompensasi upah, kemudian teori produktivitas, diskriminasi, serikat hingga mobilitas tenaga kerja yang saat ini menjadi isu ya. Misalkan banyaknya tenaga kerja asing itu bisa kita analisis melalui teori-teori SDM. Jadi sekali lagi secara umum mata kuliah ini ya selama 1 semester ke depan kita membahas berbagai teori di SDM. Nah, dari mulai teori permintaan, penawaran dan seterusnya sampai isu terkini terkait dengan mobilitas tenaga kerja, serikat kerja juga dibahas. Nah, di silabus ini saya tulis untuk tujuan mata kuliah, pada akhir perkuliahan mahasiswa diharapkan mampu memahami secara mendalam berbagai teori ekonomi sumber daya manusia. Jadi tujuan utamanya adalah Bapak Ibu, teman-teman sekalian mampu memahami ya, berbagai teori ESDM. Selanjutnya mampu melakukan analisis kebijakan ESDM. Nah, jadi jika ada kebijakan SDM, kita sebagai akademisi dapat melakukan analisis kebijakan, ya. Dan kita bisa membuat keterkaitannya kebijakan tersebut dengan teori atau dasar teori yang digunakan untuk membuat kebijakan tersebut. Karena pada dasarnya suatu kebijakan yang baik secara ilmiah itu harus didasarkan pada penjelasan teorinya. Dan terakhir serta mampu membuat formulasi dan implementasi kebijakan ekonomi sumber daya manusia. Ini tentu tujuan yang sangat idealis yang mungkin saja belum tentu kita capai, tapi harus saya tulis untuk level S2 itu arahnya ke sana ya. Membuat formulasi dan implementasi kebijakan ESDM. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam perkuliahan ESDM ke depannya ya, ada persyaratan kelas ya. Saya tulis di sini persyaratan kelas. Apa maksudnya? Perkuliahan itu dapat kita lakukan ya. Perkuliahan SDM kita laksanakan itu ada syaratnya. Yang pertama ada diskusi kelas. Apa itu? Jadi saya minta Bapak Ibu mahasiswa diminta untuk membaca materi bacaan wajib untuk setiap sesi. Jadi nanti kita sepakati, kita bagi-bagi tugas gitu ya. Setelah minggu ini, jadi minggu ini hanya pemaparan perkenalan, silabus dan teknis perkuliahan. Di minggu depan saya akan menyampaikan materi mengenai ruang lingkup ESDM. Ya. Setelah itu nanti Bapak Ibu gantian untuk berpresentasi, ya, memberikan materinya. Ya, sumber materinya dari bahan buku ajar yang sudah saya siapkan. Nah, nanti saya sharekan di grup WA ya, materinya. Jadi mahasiswa diminta membaca materi bacaan wajib untuk setiap sesi dan berpartisipasi secara aktif dalam diskusi kelas. Ya, nah, membaca dan mempresentasikan. Kalau bagi teman-teman yang kebagian presentasi atau kelompok yang kebagian presentasi. Jadi nanti dalam 1 semester ke depan Bapak Ibu maksimal itu 1 kali menjadi presenter untuk mempresentasikan materi. Pembahasan materi di kelas difokuskan pada diskusi in-depth, ya, diskusi secara mendalam mengenai materi.
sesuai dengan pembagian materi di setiap sesinya. Kemudian mahasiswa ditugaskan untuk memimpin diskusi ya, tadi presentasi ya, untuk setiap topik dan diwajibkan untuk memberi kontribusi secara aktif di dalam diskusi kelas. Ya. Jadi nanti teknisnya ada mahasiswa yang menjadi petugas presenter, mempresentasikan materi, dan kemudian nanti teman-teman yang lain memberikan komentar, saran, pertanyaan, masukan terhadap apa yang disampaikan oleh presenter. Ya. Di akhir tentu saya akan memberikan koreksi-koreksi, ya, tambahan materi atau bahkan pertanyaan-pertanyaan kepada presenter. Jadi saya ikut serta dalam diskusi. Lebih jauh teknisnya nanti saya sampaikan di belakang. Yang kedua adalah resume integratif. Setiap mahasiswa diwajibkan membuat resume integratif 2-3 halaman terhadap bacaan wajib pada setiap sesi. Jadi saya harapkan ya, kalau ada tugas presentasi, kelompok presenter tugasnya presentasi. Yang tidak presentasi, tugasnya adalah membuat resume terhadap materi yang disajikan pada sesi tersebut. Ya, resumenya tidak banyak, 2-3 halaman. Ya. Boleh ditulis tangan, boleh diketik, mangga terserah itu ya. Terhadap bacaan wajib. Jadi kalau misalkan 2 minggu ke depan nanti kita membahas mengenai permintaan tenaga kerja, jadi ada satu kelompok presenter dan yang tidak presentasi itu membuat resume terhadap materi permintaan tenaga kerja. Nah, 2-3 halaman saja, tidak usah banyak-banyak. Ini saya lakukan untuk memaksa Bapak Ibu yang tidak presentasi untuk setidaknya membaca dan membuat resume terhadap materi tersebut. Tujuannya agar ketika diskusinya ya tidak melebar kemana-mana, sesuai dengan materi yang dibahas di hari tersebut. Pada bagian akhir resume integratif, ya ini saya katakan resume integratif, saya sebut dengan resume integratif. Mahasiswa diminta untuk mengajukan 2 pertanyaan sebagai bahan diskusi kelas. Jadi membuat resume terhadap suatu materi yang dibahas di minggu tersebut 2-3 halaman. Di akhir resume itu saya minta Bapak Ibu untuk membuat 2 pertanyaan saja sebagai bahan diskusi kelas. Gitu ya. Nah, yang ketiga adalah makalah. Ya. Saya mewajibkan teman-teman semua membuat 1 makalah. Ya. Makalah mengenai apa? Mengenai 1 atau beberapa topik yang dibahas dalam proses perkuliahan. Jadi Bapak Ibu membuat suatu makalah, yang makalah itu ya, yang judul makalah itu atau tema makalah itu dari topik-topik yang dibahas. 1 topik atau beberapa topik yang dibahas di kelas. Topik apa saja nanti di belakang saya sampaikan. Tujuan akhir penulisan makalah adalah makalah yang dapat dipublikasikan atau publishable article. Jadi bentuk makalahnya adalah makalah yang dapat dipublikasikan dalam jurnal ilmiah nasional. Nggak usah lah internasional, ya. Nasional dulu aja. Ya, jadi berbahasa Indonesia saja dulu, tidak apa-apa. Ya. Jadi bentuk makalahnya itu mengikuti bentuk jurnal. Nanti saya sampaikan itu di akhir perkuliahan. Bagaimana bentuk jurnalnya, kita mengikuti jurnal seperti apa, nanti saya sampaikan. Nah, makalah ini dikumpulkan pada saat ujian akhir semester. Jadi ketika UAS, Bapak Ibu mengumpulkan makalah tersebut. Panjang makalah maksimum 20 halaman, diketik 1,5 spasi pada kertas kuarto A4, termasuk referensi dan berbagai gambar atau tabel. Jadi tidak banyak, maksimum 20 halaman dengan 1,5 spasi. Dikumpulkan pada saat akhir perkuliahan, pada saat UAS.
Nah, kemudian saya merencanakan ada 2 ujian, ya, ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Tapi terkait dengan ujian ini nanti kita bisa bicarakan kembali ya, bagaimana kondisinya nanti karena secara daring ini susah ujian. Kalaupun tidak ujian ya tidak masalah. Nanti kita buat kesepakatan lah terkait dengan itu. Ya, nggak usah terlalu kaku. Ya bisa saja tidak ada UTS, tapi ada UAS atau bisa saja dua-duanya tidak ada. Tapi untuk makalah wajib ya, saya mewajibkan teman-teman untuk membuat makalah. Nah, kemudian sumber bacaan atau referensi, saya menggunakan bukunya Ehrenberg dan Smith tahun 2012, judulnya Modern Labor Economy, Theory and Public Policy. Ini nanti saya sediakan dan saya share soft filenya. Ya. Ada soft filenya saya share di grup WA nanti. Ya. Jadi nanti materi presentasi semua topik, semua pembahasan kita sumber utamanya adalah buku Ehrenberg dan Smith. Ya. Bapak Ibu boleh menggunakan sumber lain, tapi sifatnya itu suplemen, ya, tambahan. Yang wajib adalah Ehrenberg dan Smith. Itu. Nah, kemudian sistem penilaian ya saya tulis partisipasi 10%, resume integratif 20%, makalah 20%, UTS 25%, UAS ini ya, UAS maksudnya 25%. Ya ini gambaran penilaian saja, nggak usah khawatir terkait dengan nilai. Bagi saya nilai itu nggak terlalu penting ya dalam perkuliahan. Yang penting Bapak Ibu berpartisipasi aktif dalam proses perkuliahan ini ya. Saya minta prosesnya dijalani dengan sungguh-sungguh. Masalah nilai itu gampang. Mau dibuat A semua gampang itu ya. Mau dibuat E semua juga gampang itu ya. Jadi ya saya akan berikan nilai yang terbaik lah. Dengan syarat ikuti proses perkuliahan ini dengan baik, dengan serius gitu ya. Nah, itu ya terkait dengan deskripsi mata kuliah, ya, persyaratan kelas, sumber bacaan dan penilaian. Nah, kemudian di sini saya sampaikan jadwal dan materi kuliah. Sesi 1 hari ini itu hari apa? Saya membuat rekaman video ini hari Jumat ya, Jumat siang. Ya, silakan Bapak Ibu nanti saya upload malam mungkin silakan Bapak Ibu pelajari, dengarkan, simak dan nanti di jam perkuliahan ya saya sepakat kemarin dengan Pak Asep itu jam 7 hari Sabtu itu digunakan untuk sesi diskusi ya. Digunakan untuk sesi diskusi di media WhatsApp. Jadi sesi pertama hari ini saya menjelaskan deskripsi mata kuliah, tujuan mata kuliah dan metode perkuliahan. Ya. Nah, untuk minggu depan masih saya yang mengisi materi. Ya. Masih saya yang mengisi materi dan kita membahas mengenai konsep dasar dan ruang lingkup ESDM. Ya. Bapak Ibu bisa baca dan membuat resume. Ya. Mulai membuat resume. Kalau di buku Ehrenberg itu di chapter 1. Nanti silakan dibuka. Jadi saya memberikan materi dengan media seperti ini ya. Ya, media seperti ini, video seperti ini dan saya akan upload materi saya seperti biasa di hari Jumat ya. Entah itu sore atau malam. Dan saya memberikan waktu kepada Bapak Ibu malamnya untuk mempelajari materi dari saya ya. Nah, kemudian di esok harinya di hari Sabtu jam 7 sesuai dengan jam perkuliahan saya akan buka sesi diskusi melalui grup WhatsApp. Ya, WhatsApp grup. Nanti teknisnya saya akan buka jam 7 saya akan buka WhatsApp dan saya akan nyampaikan sesi diskusi dimulai. Silahkan jika Bapak Ibu ada pertanyaan. Silahkan bertanya menggunakan teks ya. Chat teks. Tuliskan nama dan NIM, kemudian sampaikan pertanyaannya apa.
nanti saya akan merespon menggunakan voice note. Nah, jadi sederhananya materinya di-share, materi seperti ini, video di-share di grup, atau nanti saya buat channel YouTube, saya kasih link YouTube-nya, Bapak Ibu bisa pelajari malamnya, ya. Catat jika ada pertanyaan-pertanyaan, dan pertanyaan-pertanyaan itu disampaikan, ditanyakan keesokan harinya di hari Sabtu sesuai jam perkuliahan kita sepakati jam 7, itu melalui grup WhatsApp. Nanti saya respon pertanyaan Bapak Ibu menggunakan voice note di grup WhatsApp. Dan sesi diskusi itu kita batasi sesuai dengan jam perkuliahannya. Jadi kalau kita sepakati besok kuliah mulai jam 7.00 sampai 08.40, maka ya diskusi terkait dengan materi, misalkan diskusi terkait dengan, kalau besok terkait dengan deskripsi, tujuan mata kuliah dan metode perkuliahan, silahkan ditanyakan dari jam 7 sampai 8.40. Jadi di luar itu sudah tidak ada lagi diskusi mengenai materi SDM, ya. Karena saya juga harus mengampu mata kuliah lain dan Bapak Ibu juga harus kuliah di perkuliahan di mata kuliah yang lain. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jika belum jelas nanti silakan ditanyakan di grup diskusi. Nah, jadi hari ini saya mengupload materi hari Jumat ini, deskripsi mata kuliah, tujuan mata kuliah dan metode perkuliahan. Sekali lagi saya nanti upload di grup atau saya sharekan link YouTube-nya. Silakan Bapak Ibu pelajari, dan besok pagi itu saya beri kesempatan Bapak Ibu untuk bertanya di media WhatsApp, ya, dengan pesan teks. Nanti saya respon dengan pesan suara. Nah, secara umum gambaran teknis perkuliahan seperti itu ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, minggu depan sama. Masih saya yang menyampaikan materi, saya akan menyampaikan materi, mengupload materi mengenai konsep dasar, ruang lingkup ESDM, konsep dasar dan ruang lingkup ESDM. Silakan dipelajari, ya. Keesokan harinya hari Sabtu silahkan ditanyakan jika ada hal-hal yang perlu didiskusikan. Nah, untuk pertemuan ketiga, ya, untuk minggu selanjutnya lagi, kita akan membahas yang namanya permintaan tenaga kerja. Nah, di buku Ehrenberg itu dibahas di chapter 3. Nah, ini mulai masuk pada sesi presentasi mahasiswa. Nah, jadi silakan nanti dibagi-bagi tugas, 1 orang atau 2 orang, ya, itu bertugas untuk menyampaikan materi sesuai dengan jadwal dan materi kuliah yang saya sampaikan di silabus ini. Ya. Sama modelnya seperti ketika saya memberikan materi. Jadi saya minta bagi kelompok presenter yang bertugas untuk membahas mengenai permintaan tenaga kerja, itu mengupload materinya di hari maksimal hari Jumat sore, supaya saya ada waktu untuk membaca, teman-teman lainnya ada waktu membaca, dan di hari Sabtunya itu adalah sesi diskusi untuk membahas materi yang diupload sebelumnya. Saya harapkan Bapak Ibu membuat materi seperti ini ya, seperti ini. Jadi ada menggunakan PowerPoint yang ada suaranya, ya, wajib itu. Ya. Kalau fotonya tidak wajib, video mukanya, wajahnya tidak wajib. Yang wajib itu PowerPoint dan suaranya. Itu diupload, ya. Kemudian saya simak, teman-temannya menyimak, di hari Sabtunya kita diskusi mengenai materi yang sudah diupload. Begitu seterusnya Bapak Ibu, teknis perkuliahannya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Saya pikir metode seperti ini mengurangi beban kita semua, bukan hanya saya Bapak Ibu, terkait dengan beban kuota ya. Bayangkan kalau setiap minggu kita harus Zoom, ya tentu kuotanya besar ya. 1 jam itu bisa berapa giga itu. Nah, sebab itu saya ingin meminimalisir kuota dengan metode seperti ini. Insya Allah sepertinya metode seperti ini lebih ramah kuota. Walaupun sekali lagi saya pengen 1 sesi atau 2 sesi nanti kalau ada waktu, kalau sempat kita tatap muka via Zoom ya, supaya kita bisa mengenal wajah satu sama lain. Nah, materi selanjutnya penawaran tenaga kerja, sesi 5 investasi modal manusia, sesi 6 upah dan produktivitas kerja, sesi 7 review materi perkuliahan. Nanti insya Allah saya yang mereview materi dari awal sampai tengah semester. Nah, tengah semester ini tadi saya sampaikan
Bisa kita ujian, bisa juga tidak, nanti tergantung kesepakatan Bapak Ibu. Selanjutnya, materi yang dibahas adalah diskriminasi kerja, serikat pekerja, mobilitas tenaga kerja, ya, dan terakhir review materi. Nanti saya yang menyampaikan materi. Ya. Jadi kira-kira ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 materi. Saya ulangi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 materi. Ada 8 materi yang minggu depan materinya masih saya sampaikan. Jadi saya yang minggu depan bertugas untuk menyampaikan materi. Nah, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 materi yang harus disampaikan oleh mahasiswa. Nanti silakan dibagi tugasnya aja. Kalau ada 13 mahasiswa, ada 7 materi, ya silakan dibagi ya. Saya nggak akan membagi kelompoknya. Silakan Bapak Ibu yang bagi sendiri. Ya. Tugasnya mau apa, tapi nanti saya harapkan besok ya setelah mendengarkan suara ini, saya mendapatkan kelompok-kelompok pembagian tugas. Misalkan Pak Asep bertugas untuk presentasi permintaan tenaga kerja ya di chapter 3 bukunya Ehrenberg gitu. Nah, kemudian yang lain bertugas untuk mempresentasikan apa. Jadi saya harapkan besok di hari Sabtu sudah ada kelompoknya. Mungkin itu ya secara teknis yang bisa saya sampaikan terkait dengan pertemuan kita hari ini. Ini sebagai pemanasan, ini sebagai perkenalan ya dan penyampaian deskripsi mata kuliah secara umum ya. Nanti secara lebih spesifik mengenai apa itu ESDM dan ruang lingkup ESDM itu saya sampaikan besok minggu depan. Saya sampaikan minggu depan dengan menggunakan materi video seperti ini. Dan di hari Sabtunya Bapak Ibu bisa bertanya menggunakan grup WhatsApp. Mungkin itu Bapak Ibu penjelasan dari saya ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jika ada yang belum jelas silahkan ditanyakan besok hari di grup WhatsApp gitu. Nah, sebagai tambahan misalkan begini ya. Nah, hari ini saya sampaikan deskripsi mata kuliah, tujuan mata kuliah dan metode perkuliahan. Tentu tidak usah buat resume ya. Besok silahkan tanyakan aja kalau yang kurang paham di grup WhatsApp. Nah, minggu depan saya akan berikan konsep dasar dan ruang lingkup SDM. Bapak Ibu sudah mulai meresume. Ya. Resume Pak, hanya resume ya, meresum. Ya. Membuat ringkasan. Ya, dari chapter 1 bukunya Ehrenberg. So filenya nanti saya sampaikan di grup itu buku. Nah, dari situ Bapak Ibu membuat resume 2 sampai 3 halaman dan di ujung resume itu membuat pertanyaan. Ya, 2 atau 3 pertanyaan, 1 atau 2 pertanyaan. Yang penting ada pertanyaannya. Nah, itu saya wajibkan untuk memaksa sekali lagi Bapak Ibu untuk membaca dan membuat pertanyaan terkait dengan apa yang sudah dibaca. Gitu. Nah di sesi 3 misalkan ya, nah nanti ada yang presentasi. Kelompok presenter tidak membuat resume. Kelompok presenter hanya mempresentasikan materi ya, terkait dengan permintaan tenaga kerja. Buat PowerPoint yang bersuara ya seperti ini. Kelompok presenter sekali lagi tidak membuat resume. Nah nanti yang tidak presentasi membuat resume dan di akhir resume itu membuat 1 atau 2 atau 2 atau 3 pertanyaan ya. Itu silahkan ditanyakan ke kelompok presenter dan kelompok presenter merespon ya. Tentu sekali lagi diskusi itu dilakukan di media grup WhatsApp ya. Jadi kebiasaan saya kalau diskusi di WhatsApp yang bertanya menggunakan teks tulisan ya, yang menjawab, yang merespon itu menggunakan voice note. Jadi begitu. Jadi nanti bertanya kepada kelompok presenter di grup WhatsApp menggunakan teks, nanti kelompok presenter meresponnya dengan pesan suara. Ya. Nah, untuk besok misalkan, untuk besok hari jam 7 perkuliahan di sesi diskusi, jam 7 saya akan buka. Ya, saya akan buka
Ya, saya akan buka, silahkan Bapak Ibu jika ada pertanyaan silahkan mengajukan pertanyaan ya. Dan saya akan tutup. Ya, jadi yang membuka dan menutup sesi diskusi adalah saya. Maksud saya jangan sekali-kali berdiskusi tanpa saya buka dulu atau tanpa sepengetahuan saya. Begitu kira-kira. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi ya, kita harus sama-sama memahami bahwa proses pembelajaran daring ini adalah sesuatu hal yang relatif baru buat kita sehingga mungkin akan ada banyak kekurangan-kekurangan ya jika kita bandingkan dengan pembelajaran secara offline atau tatap muka biasa ya. Oleh sebab itu saya memohon maklum ya. Tentu kita juga masih semuanya proses adaptasi. Saya pikir itu yang dapat saya sampaikan ya. Saya minta keseriusan dalam mata kuliah ini ya, walaupun secara daring. Dan ini kan semester terakhir ya sebelum tesis. Jadi ya harus semangat-semangatnya karena semester depan sudah tidak ada perkuliahan dan mulai menulis tesis. Itu yang dapat saya sampaikan. Sehat selalu Bapak Ibu ya, jaga kesehatan. Semoga betah, semoga enjoy di kelas ini dengan metode seperti ini ya. Tidak nggak usah tegang-tegang, santai saja ya. Saya minta Bapak Ibu jam in di perkuliahan ini ya, nyemplung di perkuliahan ini supaya nyaman, supaya enak ya. Nah, materi memang menggunakan materi berbahasa Inggris ya. Dan saya tidak menemukan buku yang benar-benar representatif ya untuk level S2 yang berbahasa Indonesia. Jadi mohon maaf saya menggunakan materi yang berbahasa Inggris dan saya pikir bukunya juga nggak terlalu sulit. Sebisa-bisa itu dibaca, jika ada hal yang kurang dipahami ya nanti didiskusikan saja. Tapi saya minta Bapak Ibu berusaha membaca ya apa materi wajib yang saya sampaikan ya. Buku wajib yang saya berikan itu wajib dibaca ya, dibaca dulu. Membaca dan memahami tentu berbeda ya. Kita bisa membaca berulang-ulang belum tentu paham ya, tapi untuk paham syaratnya adalah harus membaca gitu. Jadi yang saya tugaskan adalah membaca bukan memahami. Jika belum paham ya kita diskusikan di sesi diskusi di kelas, di grup WA gitu ya. Itu ya, jadi materinya dari buku Ehrenberg. Dan nanti yang presentasi juga mempresentasikan isi buku ya, mempresentasikan isi buku Ehrenberg. Ya, mohon jangan menghindar ya. Jangan menghindar karena saya mengajar SDM di S2 ini sudah 2 tahun ya. 2 tahun dan selalu aja ada mahasiswa yang sudah diberi materi bacaan tapi kemudian membuat presentasi dari sumber bacaan yang lain. Itu tidak diperbolehkan. Menggunakan sumber bacaan yang lain boleh, tapi itu sifatnya tambahan. Utamanya Bapak Ibu mempresentasikan isi buku Ehrenberg ya. Ya tidak maksimal, tidak semuanya nggak apa-apa. Sedapatnya, semampunya. Tapi dari buku Ehrenberg. Nanti yang kurang-kurang saya jelaskan. Ya, yang kurang-kurang teman-temannya tambahkan. Saya pikir itu mudah-mudahan dapat difahami ya, mudah-mudahan jelas ya. Jadi sekali lagi sesi hari ini saya menyampaikan perkenalan diri, silabus dan teknis perkuliahan ya. Untuk besok silahkan itu didiskusikan, ditanyakan jika ada hal yang kurang jelas ya. Untuk minggu depan saya yang masih mengisi materi, nanti saya upload videonya dan hari Sabtunya silahkan dikomentari. Minggu depannya lagi sudah ada kelompok presentasi. Jangan lupa ya, esok hari saya sudah minta ada nama-nama yang bertugas untuk presentasi terkait dengan materi-materi yang saya sampaikan di silabus ini. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, tetap semangat, tetap bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.